Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan Tukang Gambar. Akhir-akhir ini, tingkat kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran antar pelajar, hingga pembegalan yang berujung pada pembunuhan sudah sangat marak terjadi. Hal ini dianggap sebagai imbas dari kurangnya disiplin para aparat penegak hukum di Indonesia. Banyak para pelaku kejahatan yang tidak mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan, di mana kebanyakan dari mereka mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan hukum atas tindakan mereka yang kelewat batas. Namun apakah kalian tahu bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto? Para penjahat di masa itu akan mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan. Jika tidak hilang, maka jenazahnya akan ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Saat Soeharto menjabat sebagai presiden pada masa Orde Baru, sekitar tahun 1980-an, memang tengah marak aksi preman jalanan yang dikenal dengan sebutan Gabungan Anak Liar atau GALI. Akibat aksi premanisme yang mereka lakukan, perekonomian Indonesia kala itu mulai terganggu. Para preman ini kerap memanfaatkan kekuatan mereka untuk melakukan pungutan liar atau melakukan pembegalan. Contohnya di kawasan terminal. Apabila telah dikuasai oleh para gali, maka pengusaha bus atau angkot akan mengalami banyak kerugian akibat pemalakan yang mereka lakukan. Karena hal tersebut semakin marak dan merajalela, Presiden Soeharto pada saat itu lantas membentuk sebuah tim khusus yang berisikan para anggota TNI dan Polri, yang saat itu masih bernama ABRI, untuk melakukan penumpasan terhadap para gali. Hingga pada tahun 1982, Polri yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Awaludin Jamil telah melakukan berbagai operasi penumpasan. Mulai dari operasi Parkit, operasi Sikat Linggis, operasi Cerah, dan beberapa operasi serupa lainnya, dan telah berhasil menangkap lebih dari 1.900 gali. Namun meski telah menangkap banyak penjahat, operasi itu tidak lantas dihentikan, melainkan terus berlanjut. Hal yang mengerikan terjadi di Yogyakarta, di mana saat itu Kodim 0734 yang dipimpin oleh Kolonel Muhammad Hasbi melakukan pendataan terhadap para gali di sana. Para gali yang tertangkap diwajibkan untuk rutin melapor dan dipaksa untuk memberitahukan di mana lokasi para gali lainnya. Mereka yang menolak atau melarikan diri akan langsung ditembak mati di lokasi. Dan yang lebih parah, mayat mereka dibiarkan tergeletak begitu saja. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap anggota gali lainnya. Kejadian ini kemudian menjadi heboh di Yogyakarta dan menjadi topik pembicaraan masyarakat di sana. Setiap kali mereka menemukan mayat di pinggir jalan, di dekat hutan, atau di bawah jembatan dengan luka bekas tembakan, biasanya mereka akan menyebutnya dengan sebutan penembakan misterius atau Petrus. Salah satu kengerian tentang operasi Petrus ini pernah dialami oleh Bati Mulyono, salah satu pentolan preman di masa itu. Malam itu, sekitar bulan Juli tahun 1983, Bati yang tengah mengendarai mobilnya dikejutkan dengan dua buah motor yang menyalip dengan kencang, kemudian disusul dengan letupan senjata api. Dua peluru menyasar mobilnya. Mujur bagi Bati, peluru itu tidak mengenai dirinya. Seketika Bati menginjak pedal gas mobilnya, lalu melaju dengan kencang. Kedua penembak itu pun juga lantas menghilang. Semenjak kejadian itu, Bati yang mengetahui tengah menjadi sasaran operasi Petrus, memilih untuk hidup secara berpindah-pindah. Bahkan, ia juga sempat hidup bertahun-tahun di Gunung Lawu, dan baru berani turun pada tahun 1985 saat kabar operasi Petrus telah mereda. Bati sendiri dikenal sebagai salah satu pentolan preman kelas kakap. Ia adalah ketua organisasi Fajar Menyingsing, sebuah organisasi yang menghimpun ribuan residivis dan para pemuda di Jawa Tengah. Organisasi Fajar Menyingsing disebut-sebut dibackingi oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, dan juga para elit penguasa daerah Jawa Tengah lainnya. Berbekal restu dari para elit daerah, Bati Mulyono mulai menjalankan bisnisnya. Mulai dari jasa broker,
hingga lahan parkir di Jawa Tengah. Namun ternyata, memiliki backingan para elit daerah tidak lantas menjadikan Bati terbebas dari operasi Petrus. Ia tetap saja diburu, karena operasi ini memang dilakukan tanpa pandang bulu. Operasi yang dilakukan kisaran tahun 1983 hingga 1985 ini nyatanya memang berhasil menurunkan tingkat kejahatan di Indonesia. Dan tentunya juga disambut baik oleh masyarakat. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang mengecam tindakan ini. Sebab operasi yang dilakukan dianggap terlalu brutal. Para pelakunya tidak peduli apakah orang-orang yang ada di dalam daftar mereka benar-benar preman atau bukan. Bagi mereka, selama namanya ada dalam daftar, maka akan ditangkap. Dan jika melawan, akan langsung dihabisi. Nah, sayangnya, sistem pendataan pada saat itu belum secanggih sekarang. Banyak orang salah tangkap hanya karena memiliki nama yang sama. Ada juga preman yang sebenarnya sudah insaf dan telah menjalani kehidupan normal. Namun akhirnya, tetap menjadi korban Petrus tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Bahkan saat itu, memiliki tato saja sudah cukup menjadi syarat untuk dianggap sebagai anggota Gali. Setelah semakin banyaknya korban operasi Petrus yang bermunculan, operasi ini pun mulai diberitakan oleh banyak media besar di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Dan setelahnya, operasi Petrus mulai mereda. Pada awalnya pemerintah menampik tudingan bahwa mereka adalah dalang di balik operasi Petrus. Mereka berdalih bahwa para korban tewas karena perselisihan antar geng dan tidak ada campur tangan ABRI di dalamnya. Sedangkan Presiden Soeharto punya dalih lain yang ia cantumkan dalam autobiografinya. Ia menuturkan jika Petrus ditujukan sebagai usaha mencegah seefektif mungkin dengan harapan menimbulkan efek jera. Setelah sekian banyak kontroversi dan berbagai pendapat liar di masyarakat, juga tekanan dari dunia internasional, akhirnya pemerintah Orde Baru menghentikan total operasi ini pada tahun 1985. Sejak dimulai pada penghujung tahun 1982 sampai dengan berakhir, ada lebih dari 1.000 korban jiwa. Bahkan menurut beberapa sumber, jumlah total korbannya mencapai 10.000 jiwa. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan tindakan operasi Petrus ini? Dan apakah operasi Petrus perlu untuk dimulai lagi di era sekarang, di mana tindak kejahatan sudah semakin merajalela? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.